Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan sekaligus awal Juli dengan gembira dan semangat. Hari Senin tanggal 1 Juli 2024, Serem Agus CSSR mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, popularitas Yesus yang meroket telah menarik banyak orang kepadanya berbondong-bondong mengikuti dia. Terutama kalangan orang-orang sederhana, orang miskin, orang terpinggirkan, orang yang seringkali menderita ketidakadilan. Sejalan dengan itu perlawanan kaum Farisi dan ahli Taurat juga semakin kuat. Maka keputusan seorang ahli Taurat untuk mengikuti Yesus dalam bacaan Injil tadi merupakan suatu loncatan besar. Namun Yesus tidak ingin beriklan. Ia tidak mau memberikan gambaran yang salah tentang apa artinya mengikuti Dia. Maka Yesus berkata, "Burung mempunyai sarang, serigala punya liang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kata Yesus. Dengan kata lain, Yesus mau menegaskan bahwa kalau ahli Taurat itu mau mengikuti dia harus hidup dalam kemiskinan. Dia harus siap hidup dalam kemelaratan. Karena Yesus tidak menjanjikan buah-buah material bagi para pengikutnya. Injil tidak menceritakan lebih lanjut akhir dari dialog itu. Namun kisah ini menunjukkan tantangan besar bagi kalangan ahli Taurat, saudari-saudara. Mereka harus memutuskan mengikuti Yesus dan mengabdi kebenaran, tapi hidup susah secara material, atau tetap berpijak pada tradisi lama, tapi terus bergolak dalam batin, karena sebagai orang berpendidikan mereka menyadari siapa Yesus sebenarnya. Saudari-saudara umat beriman terkasih, pergolakan batin ini penting sebagai proses pemurnian iman, pemurnian motivasi mengikuti Yesus yang diperlukan oleh kaum beriman. Sebagai pengikut Kristus, kita juga tidak selamanya setia pada jalannya, pada jalan Tuhan. Banyak kali pola pikir dan penghayatan hidup iman kita masih kuat diwarnai oleh perhitungan untung rugi. Gaya hidup mudah dan instan. Bebas dari penderitaan, bebas dari salib, dan sebagainya. Tak ingin mengalami kesulitan karena iman akan Yesus. "Aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Mungkin kita akan memperoleh jawaban yang sama seandainya Yesus bertanya kepada kita pada zaman ini. Maka kita ditantang saudara-saudari untuk bertobat dari gaya hidup kita yang secara manusiawi ingin serba gampang. Kita punya kecenderungan itu. Ingin bebas dari salib. Ingin menjalani iman atau ajaran iman kalau menguntungkan. Yang biasa-biasa saja. Tidak rela berkorban bagi menegakkan nilai iman dan moral Kristiani. Mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri. Dan macam-macam situasi.
Melakukan semua ini kita sama seperti orang yang berdalih yang hanya mau mengikuti Yesus sesudah menguburkan ayahnya. Kita pun menolak mengikuti Yesus karena masih ada kemewahan hidup, tawaran dunia yang mau kita nikmati, masih ada kuasa dan kedudukan yang mau kita peroleh, dan seterusnya. Ajaran moral bagi kita adalah, atau pesan moral dari firman Tuhan hari ini adalah, jika Tuhan memanggil kita, Dia menuntut kita untuk bertobat, untuk berbalik dari jalan hidup yang salah, dan menghayati jalan hidup yang benar yang ditawarkan Yesus. Tobat dan pembaruan diri ini haruslah dilakukan saat ini juga dan tidak ditunda-tunda. Tidak menunggu nanti-nanti dan sebagainya. Hanya dengan menanggapi sabda Tuhan secara tepat dan cepat, kita mempunyai kesempatan lebih besar untuk membarui dunia sebagaimana Tuhan kehendaki. Semoga inspirasi firman ini saudara-saudari meneguhkan motivasi dan keputusan kita mengikuti Yesus secara konsekuen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggil kami menjadi pengikut-Mu. Namun kami seringkali memilih menjadi pengikut tanpa masalah, tanpa penderitaan, tanpa salib. Kami ingin menjadi pengikut-Mu, tapi sekaligus juga ingin merangkul dunia dan segala tawaran kemewahannya. Murnikanlah motivasi dan keputusan kami untuk menjadi pengikut-Mu dari waktu ke waktu. Semoga kami, oleh karena kesetiaan kepada ajaran dan kehendak-Mu, boleh membarui dunia sebagaimana Engkau kehendaki. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.